tujuan merantau adalah untuk pulang, namun pulang dalam keadaan yang lebih baik. Selama kalian tidak merepotkan orang lain, tetaplah lakukan yang terbaik. Tetap semangat kawan. Nama saya Shannon Mutiara Kisti, usia saya 26 tahun, asal saya dari Lampung. Nama saya Puji Tribasuki, usia 27 tahun, asal dari Monogiri, Jawa Tengah. Nama saya Rizky Ananda Novita Dewi, usia saya 26 tahun dan asal saya dari Kebumen. Saat ini saya bekerja sebagai Dex Collection di salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Dengan job Dex keseharian saya yaitu mengingatkan nasabah mengenai tunggakan cicilan untuk segera membayarkan angsurannya. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan terbesar seluruh Indonesia sebagai Dex Collection Agent dan mengerjakan yaitu mengingatkan nasabah seluruh Indonesia. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia. Saya sebagai Dex Collection dan proyek yang saya kerjakan adalah untuk mengingatkan nasabah untuk melakukan sebuah pembayaran. Saya sudah bekerja sebagai Dex Collection selama 3 tahun sejak tahun 2019. Saya juga tidak mengira bahwa saya bisa sampai sejauh ini mendalami profesi saya. Saat ini saya bekerja di bidang Dex Collection hampir 2 tahun. Saya bekerja sebagai Dex Collection sudah selama 5 bulan ini. Ya, tugasnya itu menghubungi nasabah agar membayar tepat waktu dan targetnya agar nasabah membayar tepat waktu yang kita tentukan dari perusahaan dan tidak melampaui jatuh tempo. Tugas utama dari Dex Collection sendiri yaitu mengingatkan dan juga melakukan penagihan kepada nasabah yang angsurannya baru akan atau sudah melewati jatuh tempo. Nah, kemudian juga melakukan edukasi mengenai hak dan kewajiban dari nasabah. Kemudian target dari Dex Collection yang paling utama adalah pembayaran. Nah, ini yang masuk ke dalam kategori pembayaran ini adalah nasabah yang sudah membayar dan uangnya juga sudah masuk ke perusahaan. Baik, tugas sebagai Dex Collection itu mengingatkan nasabah agar segera membayarkan dan pencapaian yang diperoleh adalah berapa banyak nasabah yang akan membayarkan serta pernah gagal atau tidak, pasti pernah. Kendalanya dari sistem dan beberapa kali juga ada nasabah yang merasa keberatan membayar atau kurang kooperatif. Ada untuk pengaruh aset yaitu misal kita mencapai target yang dari perusahaan, kita mendapatkan insentif dari perusahaan dan pelayanan dari atasan yaitu berupa best agent dan best absensi. Ada, karena selain menerima gaji pokok, Dexcol juga menerima insentif yang didasarkan atas keep promise atau pembayaran dari nasabah. Jadi semakin banyak nasabah yang melakukan pembayaran, maka insentif yang diterima oleh Dex Collection juga akan semakin besar. Nah, kemudian untuk penilaian dari atasan sendiri, untuk best agent atau Dex Collection yang terbaik dan juga tim yang terbaik di Dex Collection akan mendapatkan reward yang akan dihitung dari performance paling tinggi setiap bulan. Ada pengaruhnya atau enggak pasti ada. Setiap kita achieve target, nanti pasti akan mendapatkan insentif setiap bulannya dan setiap kita tidak achieve target, pasti ada tambahan jam pulang kerja. Dengan finansial itu kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga, dan untuk non finansial kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang komunikasi dan negosiasi dalam nasabah. Keuntungan yang saya peroleh setelah menjadi Dex Collection yaitu saya bisa mengasah atau mengupgrade skill-skill yang saya miliki, terutama yang berkaitan dengan skill komunikasi dan juga negosiasi. Karena setiap harinya saya dituntut untuk berinteraksi atau mengobrol dengan banyak nasabah dengan berbagai macam pelafalan dan juga artikulasi. Kemudian untuk skill negosiasi sendiri dapat terlatih karena setiap nasabah ini memiliki berbagai macam tipe dan juga karakter yang berbeda-beda, yang nantinya akan menentukan metode negosiasi yang seperti apa yang tepat digunakan untuk karakter nasabah tersebut. Dari segi finansial, keuntungannya pasti untuk membiayai kehidupan sehari-hari kita, dan non finansialnya untuk melatih skill komunikasi apalagi di bidang public speaking. Sukanya atau enaknya bekerja di Dex Collection yaitu ketika mendapatkan nasabah yang ramah atau ketika ditelepon nasabah itu sudah membayar. Kemudian yang kedua, pekerjaan Dexcol ini hanya terbatas di dalam ruangan saja atau back office, di mana kita tidak harus berhadapan langsung dengan nasabah atau customer. Nah, kemudian yang ketiga, walaupun kita tidak achieve atau tidak bisa mencapai target, tapi kita tetap mendapatkan gaji pokok, hanya saja kita tidak mendapatkan insentif.
Kemudian kalau untuk dukanya atau nggak enaknya kerja di desk collection ini adalah jam kerja yang tidak menentu. Karena kita bekerja dengan sistem target, jadi jaranglah pulang on time gitu. Nah kemudian di akhir bulan juga kita diharuskan untuk lembur, jadi mungkin waktu untuk keluarga dan orang-orang terdekat akan berkurang. Tetapi hal tersebut juga sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh desk collection. Untuk sukanya, yang pasti kita dapat pemasukan setiap bulan dan kita mendapatkan relasi teman di kantor. Dan untuk dukanya, setiap akhir bulan kita harus menambah jam kerja karena target juga semakin bertambah. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Orang tua dan istri itu mendukung karena bekerja di bidang desk collection dapat memenuhi kebutuhan sehari dan keluarga. Awalnya saya mendapat respon penolakan atau ketidaksetujuan dari kedua orang tua saya ketika mereka mengetahui bahwa anaknya bekerja sebagai desk collection. Mungkin dikarenakan stereotip atau citra negatif dari desk collection sendiri yang biasanya digambarkan sebagai orang yang galak atau kasar pada nasabah. Lalu kemudian saya menjelaskan kepada kedua orang tua saya mengenai pekerjaan saya, dari tujuan pekerjaan saya itu seperti apa, kemudian cara menagih nasabah itu seperti apa atau bagaimana, dan kemudian kedua orang tua saya ini memberikan dukungan penuh terhadap pekerjaan yang saya lakukan sekarang ini. Baik, pendapat keluarga saya saat tahu saya bekerja sebagai desk collection, mereka semua mendukung, yang penting pekerjaan saya halal. Sangat berpengaruh karena saya merupakan anak pertama di keluarga saya dan saya memiliki 2 orang adik yang masih bersekolah. Dengan status saya yang sudah bekerja sekarang, tentu saja secara otomatis saya juga ikut memegang tanggung jawab atas kedua adik-adik saya. Ada, karena kita di sini dituntut bekerja selama 6 hari, sehingga kita ngekos dan kita jarang bertemu keluarga karena jaraknya dari kantor sama rumah kita jauh. Kadang-kadang kita mendapatkan nasabah yang marah-marah, yang jengkel, dan mendapatkan nasabah yang berbeda bahasa atau logatnya. Saya pernah mengalami suatu pengalaman unik selama saya bekerja menjadi desk collection. Jadi saya secara tidak sengaja bertemu dengan nasabah saya yang saat itu berprofesi sebagai driver ojek. Nah di sepanjang perjalanan ini saya dan beliau banyak membicarakan mengenai pekerjaan, baik pekerjaan saya, kemudian pekerjaan beliau, hingga akhirnya saya menyadari bahwa beliau ini adalah nasabah saya yang baru saja saya hubungi. Nah kemudian di akhir cerita, beliau bersedia untuk membayarkan angsurannya. Pengalaman saya sebagai desk collection, waktu itu saya pernah mendapatkan nasabah dan beliau itu komplain, tapi menggunakan bahasa daerah, sehingga dia itu sebenarnya marah-marah, tapi saya nggak ngerti. Akhirnya saya iyain aja. Dapat mengembalikan keluarga dan orang tua, dan dapat mengumpulkan orang tua dan keluarga. Terus untuk harapan saya di pekerjaan ini dapat mendapatkan karyawan tetap dan mendapatkan jenjang karir. Cita-cita dan harapan saya agar desk collection kedepannya lebih sejahtera lagi, yaitu bisa diangkat menjadi pegawai atau karyawan tetap. Karena mayoritas sekarang ini desk collection bekerja dengan sistem kontrak. Nah, kemudian menjadi pegawai tetap ini merupakan salah satu prestasi yang suatu saat nanti bisa saya tunjukkan kepada kedua orang tua saya, karena bagi saya tujuan merantau adalah untuk pulang, namun pulang dalam keadaan yang lebih baik. Sebagai desk collection, harapan untuk kedepannya semoga bisa disejahterakan dan mungkin bisa menjadi pegawai tetap. Seorang desk collection itu harus lebih mengedepankan etika daripada kesuksesan dari penagihan itu sendiri. Dan jadilah desk collection yang sopan, yang jujur, selalu bekerja sesuai SOP agar kita semua dapat memutus rantai stigma dan juga stereotip negatif yang selama ini berkembang di masyarakat mengenai desk collection. Nah, sebuah informasi itu bukanlah sebuah kebenaran tanpa adanya suatu pembuktian, dan saat ini saya sudah membuktikannya. Selama kalian tidak merepotkan orang lain, tetaplah lakukan yang terbaik. Lebih baik kita pergi pagi pulang malam dalam bekerja daripada kita pergi pagi pulang malam mencari kerja. Tetap semangat kawan. Hai bro dan sis, aku punya info penting nih buat kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau ingin mencoba tantangan baru. PT Sejahtera Mitra Solusi sedang membuka kesempatan bagi bro dan sis yang ingin berkarir di bidang desk collection.
Tugas dan uraian lengkapnya sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Ada beberapa persyaratan yang wajib Bro dan Sis penuhi jika ingin mendaftarkan diri, yaitu usia Bro dan Sis maksimal 28 tahun, berpendidikan minimal D3, berpengalaman minimal 1 tahun dalam bidang call center atau desk collection, serta mampu untuk mengoperasikan komputer dengan benar, terutama untuk MS Office. Dan pastinya, Bro dan Sis harus gigih, teliti, juga mau untuk bekerja keras. Nantinya Bro dan Sis yang memenuhi kriteria tadi dan lolos tahap seleksi akan kami tempatkan di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Jangan sampai ketinggalan. Ayo segera daftarkan diri Bro dan Sis melalui email yang kami cantumkan di video ini. Kesempatan ini terbuka untuk umum loh. Bersama Sejahtera Mitra Solusi, kita bisa.